Hai, it's Vena. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku ingin ngebahas salah satu permasalahan kulit yang mungkin dialami oleh teman-teman semua, juga dialami oleh diri aku sendiri, yaitu eksim. Oke, jadi eksim itu merupakan peradangan pada kulit atau istilah awam untuk penyakit dermatitis. Apa sih hal-hal yang memicu eksim itu? Hal-hal yang dapat memicu eksim itu yang pertama adanya gangguan dari skin barrier kalian, adanya iritasi, adanya alergi, gangguan stres, terus gangguan faktor luar, polusi, produk yang kalian pakai, antiseptik, dan juga dari faktor eksternal apapun yang kalian makan itu masuk ke alergi ya. Nah, si eksim sendiri itu ada dua jenis nih yang aku tahu, ada dua tipe, yaitu eksim kering dan juga eksim yang basah. Pada umumnya eksim itu sama ya, menimbulkan rasa gatal dan juga tumbuhnya ruam atau kemerahan pada kulit. Yang membedakan kering dan basahnya itu, kalau eksim kering of course kulit akan menjadi kering dan juga pecah-pecah, juga ditimbulkan rasa gatal. Kalau eksim yang basah ini sama dengan eksim kering, cuman dia ada plus seperti bintik-bintik buih-buih yang berisi air atau nanah yang akan pecah dengan sendirinya kapanpun. Nah, sampai saat ini untuk eksim sendiri belum ada obatnya, karena itu tadi pemicunya itu banyak. Pemicunya eksim itu belum ada obatnya, tapi namun bisa kalian reda dan kalian bisa, apa yang harus kalian lakukan gitu untuk pertama kali kalian tahu oke, gue kena eksim, ini eksim kayak gitu. Dan I do my own research on my journal. Jadi di sini ada identifikasi faktor-faktor pemicu eksim yang udah aku catat dan udah aku rangkum, yaitu adanya kalau dari dalam alergi, kalian kayak produk-produk dairy gitu, kayak susu, telur, terus faktor-faktor alergi lainnya, kacang-kacangan. Coba kalian antara seminggu kalian coba nggak makan susu misalnya, oh ternyata nggak ngaruh tuh susu ataupun apa, dan sebaliknya dan yang lain-lainnya kalian coba itu faktornya. Itu sama dengan jerawat sih, cuman seperti kalian ingin mengontrol jerawat kalian, pasti kalian akan mengurangi makan makanan yang berlemak. Nah, sama eksim juga kalian cari nih faktornya. Kalau bukan faktor dari dalam, berarti dari luar. Bisa jadi dari baju kalian. Baju kalian mungkin dengan alergi dengan salah satu bahan, fabriknya, atau kalian sering sharing baju, tuker-tukeran baju. Itu aku anti banget sama tuker-tuker baju, jadi kayaknya bukan itu deh ya yang dialami oleh aku. Terus adanya juga nggak ngeganti spray kalian juga. Spray itu kan karena hampir berapa jam ya kita tuh menghabiskan waktu paling lama itu di kasur 8 jam, bahkan kalau anak-anak kosan bisa lebih dari 8 jam diam di kasur kalau kalian nggak kemana-mana ya kan. Nah, jadi harus sering-sering ganti spray, sering juga dijemur di bawah terik sinar matahari, jangan lupa disetrika juga kalau kalian mau pakai si kasur itu. Terus kalian itu harus, kalau misalnya timbul nih si eksimnya dan kalian mau suka menggaruk, kalian sebaiknya setelah menggaruk atau sebelum menggaruk cuci tangan. Tapi kalau aku minimalisir tidak menggaruknya ya, aku lebih suka ngasih topical balm gitu untuk menenangkan si rasa gatalnya. Juga kalian juga harus mengelola stres yang ada, karena jujur aku sendiri eksim akan timbul sangat brutal kalau misalkan stres yang aku alami tinggi banget. Jadi saat aku stres, permasalahan yang timbul bukan hanya jerawat tapi eksim juga. Di cuaca juga, dan jangan lupa kalian menggunakan pelembab badan, bisa lotion dan juga bisa sabun yang sangat melembabkan. Nah, untuk in case di kasus aku sendiri, saat misalkan eksim itu tumbuh atau muncul, aku langsung nge-switch beberapa produk yang aku pakai. Produk badan yang aku pakai, produk muka yang aku pakai kalau misalkan si eksimnya itu muncul di area muka. Nah, untuk eksim sendiri merupakan penyakit yang sering timbul dan juga hilang, makanya itu belum ada juga kan, jadi aku jelasin belum ada diketahui penyebab utamanya dari eksim tersebut karena banyak banget. Nah, terus apa nih yang harus kalian lakukan penanganannya kalau kalian sudah terkena eksim? Yang pertama, kalian tuh bisa hindari menggaruk.
Jangan menggaruk karena itu akan memperparah kerusakan skin barrier kalian, memperparah si eksim itu untuk menyebar. Karena nanti akan semakin iritasi dan agar tidak ada perpindahan kuman dari jari kalian ke si eksim tersebut. Yang kedua, gunakan pelembab ya. Gunakan pelembab setelah mandi dan sebelum tidur. Untuk pelembab itu sendiri, lotion itu sendiri kalian harus lihat dulu ingredientsnya apakah hypoallergenic, udah dermatologis tes, dan juga bahan-bahannya apa aja, dan jangan terlalu banyak bahan kimia dipakai untuk si eksim itu sendiri. Cari bahan-bahan lotion yang mengandung bahan-bahan yang gentle kayak susu, oatmeal, dan juga shea butter, beeswax. Kalian bisa cari dan research ingredients dari si lotion tersebut. Terus yang ketiga, hindari juga faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya itu yaitu kalau kalian makan makanan apa, terus kalian pergi atau baju kalian alergi dengan bahan baju, atau spray yang udah sebulan kalian tuh nggak bisa lebih dari sebulan, lebih dari 2 minggu. Itu faktor-faktor pencetusnya kalau bisa dihindari. Terus yang keempat, hindari mandi terlalu lama. Paling mandi 5-10 menit cukup lah ya, tapi kalau bisa diminimalisir lagi. Nah, aku juga merasa eksim aku tuh timbul gara-gara aku juga mandi terlalu lama salah satunya, tapi itu diminimalisir sama aku sekarang. Dan terus gunakan juga sabun yang berbahan lembut, karena itu tadi si eksim juga ada faktor pemicu itu dari antiseptik yang berlebihan. Aku tahu di era sekarang, pandemik sekarang, kita tuh membutuhkan antiseptik namanya desinfektan, penghilang kuman, penghilang bakteri, karena virus itu kan dibawa juga oleh bakteri salah satunya. Nah, untuk kasus aku sendiri, kalau misalnya lagi eksim, aku mencari antiseptik yang natural membersihkan kita dari kuman-kuman itu sendiri. Jadi kalian cari sabun yang mengandung antiseptik natural kayak aloe vera, terus kayak lagi madu, itu kan antibakteri yang sangat alami ya. Terus kalau kalian sudah eksimnya mereda, apakah kalian boleh pakai antiseptik? Tentu boleh, tapi kalau aku sendiri antiseptik yang aku pakai, nanti aku akan rekomendasi beberapa produknya. Terus yang kelima, kalau kalian dari beberapa penanganan yang tadi aku sebutin kalian nggak ada perbaikan, nggak ada perubahan yang sangat membaik, kalian bisa kunjungi dokter. Karena mungkin eksim kalian levelnya sudah tidak bisa ditangani oleh obat-obatan yang dari luar, obat-obatan pada umumnya kalian, atau juga mungkin itu bukan eksim atau penyakit kulit lainnya. Jadi kalian bisa hubungi ke dokter kulit yang udah kalian percaya. Dan lebih bagus lagi kalau kalian datangi dokter penyakit kulit yang udah ada track record kalian tuh punya penyakit apa aja sih dari kecil kayak gitu. Nah, untuk produknya sendiri, kalau misalkan aku eksimnya muncul atau mulai ada yang memicu eksim itu bakal muncul, aku udah langsung kasih si Healing Self ini. Ini dari brand lokal, bentuknya balm. Ini tuh ada calendula oilnya juga untuk menenangkan. Dan jujur, setelah pakai ini, eksim aku tuh mereda. Jadi yang aku alami itu ada eksim kering dan eksim basahnya juga. Jadi kalau aku pertama eksim kering di daerah-daerah seperti dada, badan punggung, dan belakang leher, itu kalau timbul itu eksim kering. Tapi kalau di sela-sela jari itu biasanya aku timbul eksim basah. Aku langsung pakai si Healing Self ini. Sehari bisa sering banget, dan ini lumayan besar, ukurannya 30 gram. Juga wanginya juga enak banget, udah mau habis, dan ini udah aku stok juga. Terus yang kedua, penanganannya itu adalah dari hand body, karena aku nggak mau juga eksim ini memperparah bagian-bagian part-part badan aku yang sangat kering. Yang pertama, aku dari sabun mandi dulu kali ya. Untuk sabun mandi sendiri, aku langsung switch dari sabun-sabun yang pada umumnya di drugstore. Aku langsung ganti dengan yang melembutkan. Di sini ada beberapa rekomendasi juga untuk sabun mandinya. Yang pertama, kalian bisa pakai ke sabun bayi, karena aku percaya sabun bayi itu aman untuk bayi yang kulitnya sensitif. Jadi tidak akan memperparah eksim, yang aku logikanya sih gitu ya. Dan aku rekomendasi sabun bayi yang aku udah pakai itu ada dari Sweetsal yang Rich Honey Baby Milk Bath. Juga ada satu lagi yang Johnson & Johnson yang Rice and Milk. Itu rekomendasi sabun bayinya. Kalau kalian ingin coba dulu sebelum kalian membeli produk-produk sabun yang sangat mahal kayak gitu, yang memang khusus untuk kulit eksim, tapi kalian bisa coba ini dulu aja kalau eksim kalian belum terlalu parah. Terus yang kedua, sabun mandinya aku pakai si Aveno
si Aveeno ini Daily Moisturizing Body Wash. Aku tahu ini bukan untuk eksim, dan Aveeno juga ngeluarin sabun yang khusus untuk eksim, tapi so far ini sangat membantu untuk menenangkan si eksim aku sendiri, dan somehow dia mengurangi eksim yang mau muncul gitu. Jadi sudah ada nih eksim yang parah muncul di badan aku, dan saat aku pakai ini eksim yang mau muncul itu mereda. Ini wanginya juga enak, dan tapi memang dia nggak banyak busa. Memang, dan menghasilkan hasil yang bukan kesat, tapi lebih kayak yang mungkin kalian bilangnya licin, tapi aku rasa ini tuh nggak licin. Maksudnya di tap juga, atau licinnya itu masih kalian bisa memegang kulit kalian, bukan licin yang memang kalian gak bisa memegang kulit kalian. You know what I mean, okay? Ini terus yang satu lagi, aku bingung nih. Yang satu lagi dari The Body Shop yang almond milk and honey, ini udah habis. Tadinya mau aku tuker langsung, tapi aku mau buat video ini. Jadi ini rekomendasi juga kalau kalian kulitnya udah mulai muncul-muncul eksim yang belum parah ya, kalau si ini itu. Dan juga kalau kalian setelah eksim juga, kalian bisa lanjutin pakai sabun ini juga, karena dia ini ada almond milknya, juga ada honey-nya, jadi ada antibakterinya juga. Walaupun ini tidak dituliskan untuk antibakteri, tapi si varian ini cocok untuk ibu hamil dan menyusui. And I know ibu hamil dan menyusui juga kulitnya sangat sensitif, juga perlu untuk penanganan yang sangat ekstra. Jadi ini pun cocok untuk kalian yang mau coba untuk menangani eksim kalian. Oke, terus selanjutnya ada dari brand lokal. Ini brand lokal yang aku langsung suka, itu dari Ray Skin. Ini itu adalah Ray Skin Vanilla and Goat's Milk Body Wash, dan ini tuh 92% ada natural ingredients-nya, dan bahan-bahannya juga no harmful ingredients, kayak no sulfates, no parabens, no alcohol, no animal derivatives, no fragrance, no synthetic colors. Jadi ini emang menurut aku eksim friendly, dan di Instagramnya juga mereka menjelaskan bahwa sabun ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit kulit, dan ada testimoni-testimoni yang memang aku rasain juga sih dari si Ray Skin-nya ini. Wanginya juga enak, nggak wangi apek seperti sabun-sabun natural lainnya yang memang berbahan dasar susu. Nah, terus tapi kalau kalian gak mau ribet juga untuk masalah eksim kalian yang ada di muka, yang ada di badan, kalian bisa cobain si Cetaphil ini. Ini tuh sangat gentle juga menurut aku, dan kalau kulit aku bermasalah, kalian bisa langsung cari ke si Cetaphil ini, langsung kesini aja kalau aku juga gitu, kalau kulit muka bermasalah gitu. Dan ini tuh nggak ada wangi sama sekali, dan nggak perih di mata juga, dan bisa digunakan untuk muka dan badan kalau kalian nggak mau ribet-ribet orangnya. Nah, untuk varian lotion sekarang, karena kan memang eksim itu lebih ditimbulkan kalau kalian kulitnya kering. Jadi kalau misalkan sudah eksimnya mereda dan kalian untuk meminimalisir eksim itu muncul, kalian harus pakai lotion. Lotionnya juga aku ada dari Ray Skin juga. Ini si Vanilla Goat's Milk. Ini itu berbahan dasar natural juga, dan memang ini tuh bagus untuk kalian yang punya penyakit kulit eksim juga. Kalian bisa cari di Instagramnya, lihat testimoninya, dan lihat juga keterangan dari si Goat's Milk ini. Jadi biasanya aku pakai si Goat's Milk ini dulu, hand body-nya, baru aku pakai si Healing Salve ini di area-area yang sudah muncul eksimnya. Ini dua brand lokal yang best combo juga menurut aku. Lanjut, kalau untuk lotionnya lagi, aku pakai si Aveeno ini. Kalau si Aveeno ini wanginya itu wangi bener-bener tanpa ada wangi sih, tapi jadi baunya kayak bau plastik, lebih kayak bau campuran-campuran natural ingredients aja gitu, nggak wangi oats kayak si sabunnya yang enak gitu wanginya. Kalau ini wangi seperti plastik sih, kalau aku bisa describe ke kalian. Dan juga si ini tuh karena ada oatsnya yang juga menenangkan. Ini juga kalau menurut aku, kalau untuk di eksim sendiri ini kurang ampuh, tapi untuk pencegahan eksim itu timbul ini sangat ampuh juga, dan sangat membantu, tidak membuat kulit kalian terganggu lengket. Juga kalau kemana-mana aku bawa sih yang ini, Aveeno yang Skin Relief Moisturizing Lotion yang soothes sensitive and very dry skin. Ini aku bawa selalu jadi tas aku untuk hand cream aku juga. Oke, dan kalau misalkan kalian sudah sembuh nih, si eksimnya sudah tidak timbul lagi, maksudnya bukan sembuh total ya, jadi udah reda gitu si eksimnya, kalian bisa perawatan untuk badan kalian
dengan oil atau body oil. Kalau aku punya hack karena apa ya, sekarang kan aku tinggal di daerah dingin nih, jadi aku sekarang kalau misalkan langsung pakai kayu putih itu tuh bisa memicu kulit aku kering. Jadi aku bisa hacknya minyak badan ini, Mustika Ratu, si minyak cendana ini dicampur dengan kayu putih sedikit, dibalurin ke badan. Sekaligus kan ini untuk melembutkan kulit, sama ada relaksasinya, juga ada healingnya juga. Kalau kulitnya kembung atau ingin hangat-hangat, sensasi hangat, bisa pakai kayu putih ini. Kayu putih apapun, tapi aku selalu campur dengan minyak badan ini, atau dicampur juga dengan yang zaitun ini, dicampur dengan ini. Dengan ini Sidola minyak kayu putih, juga dengan Sidola minyak telon. Oke, segitu aja sih sharingnya untuk skincare produk-produk yang eczema friendly. Oh ya, tapi satu lagi, kalau tadi kan aku bilang apakah setelah eczema kalian itu mereda kalian boleh pakai antiseptik? Tentu boleh. Yang aku rekomendasiin sih, yang selama ini yang aku cocok, sabun antiseptik yang cocok dipakai untuk aku setelah eczema aku mereda itu hanya si Betadine ini Natural Defense. Aku udah habis beberapa botol, beberapa refillnya, dan ini dia menimbulkan reaksi ketika aku memakai sabun yang mengandung antiseptik di over the counter. Kalian bisa coba ini, karena ini pun busanya sedikit tapi tidak meninggalkan yang licin banget juga enggak, dan pokoknya kalian pakai ini enak deh. Dan ya, tadi itu beberapa rekomendasi produk yang udah aku coba di aku dan cocok di aku. Produk-produk yang gak aku cocok, aku udah lupa dan sudah aku skip langsung, karena apabila si eczema itu muncul dan produk yang aku pakai it's not works enough untuk aku langsung switch, ganti yang lain sampai nemuin yang cocok. Jadi pas yang udah nemuin yang cocok, aku langsung stick sama ini sampai kita lihat apakah eczema aku cocok sama itu sampai berapa lama. Karena ya seperti itu, ada kekebalan sendiri dalam kulit aku yang misalkan udah pakai udah pakai produk ini, misalkan tahu-taunya kok nggak ampuh-ampuh lagi, berarti tingkat si eczema aku tuh sudah mulai meningkat gitu. Apakah kalian pakai krim dokter itu merasa tergantung atau apakah nggak bagus? Sebenarnya tuh krim dokter itu bagus kalau kalian pakai sesuai petunjuk dokter. Resep kalian juga, kalau kalian dapat resep dari dokter itu, kalian bisa tanya lagi. Sekarang dokter sekarang menurut aku udah nggak terlalu straight kayak yang dokter-dokter zaman dulu ya, yang memang kalau sakit harus benar-benar datang. Kalian bisa chat juga kan, bisa WA, dokter tumbuh lagi nih si eczema aku, cuman sekarang kok kayak gini, resep yang ini masih bisa nggak, atau ada tambahan resep lainnya nggak? Kalian bisa tanya itu sih. Jadi minimal mungkin kalian meredam stres dan cari juga hindari faktor-faktor pemicu dari eczema tersebut, dan semoga membantu video ini, and I'll see you on my next video. Bye.